Nah, kita di sini di pelajaran 12 ini kita fokus ke maf'ulun bihi, kemudian law, kemudian apa lagi, Pak? Satu lagi apa? Kayak ada tiga pembahasan. Ba'da Satu Ustaz. lagi apa? Ba'da sama qabla Ustaz ya. Oh, nggak ada ya. Cuma dua ya. Yes. Law dan maf'ulun bihi. Apa maf'ulun bihi yang lumayan banyak. Kita fokus maf'ulun bihi ada dua jenis. Maf'ulun bihi li zaman wal makan, gitu kan. Kemudian kita juga ada pembahasan al-mabniyah li maf'ulun fihi apa dorof yang mabni gitu kan Pak. Baik Ustaz. Kemudian ada juga perwakilan, apa sih yang bisa diwakili oleh eh, diwakilkan, apa yang bisa mewakili dari maf'ulun fihi ini ya. Ada berapa Pak perwakilannya, masih ingat? Empat atau tiga? Enggak lupa, Pak. Empat Ustaz ya. Empat ya. Yang pertama ba'dun atau kulun juz'iyah intinya. Yang kedua adalah apa Pak? Adat ya, adat. Yang ketiga adalah sifat, ada nggak Pak sifat? Ada Ustaz. Ada ya. Satu lagi apa Pak? Ismul Isyarah Ustaz. Nah, bismillah. Jadi ada empat ya. Baik Ustaz. Baik, kita langsung ke pembahasan di buku saja halaman 98. Kita sih. Al-maf'ul fihi wasatu yauma tsulatsai. Guna yaumun yaum ya. Yauma maf'ul fihi. Guna yauma maf'ul fihi. Al-maf'ul fihi ismun mansubun yudkaru li bayani zamanil fi'li au makanihi wa yusamma aidan dzurfan. Jadi maf'ul fihi itu artinya adalah suatu kata yang mansub yang disebutkan untuk menjelaskan apa Pak? Menjelaskan apa di sini? Waktu, Waktu. waktu dan tempat ya. Waktu dan tempat untuk kata kerja tersebut. Waktu dan tempat kata kerja tersebut. Contoh, Horos itu Lailan. Berarti di sini Lailan di sini menjelaskan waktu malam ketika apa dia keluar. Dia itu keluar ketika waktu malam. Gitu kan Pak? Dia menjelaskan si Horos itu tadi. Biasanya kan keterangan tempat, keterangan dan keterangan waktu di jumlah ismiyah, di jumlah ismiyah Pak ya, dengan catatan jumlah ismiyah itu sebagai khobar kan. Nah, ternyata keterangan tempat dan keterangan waktu di jumlah fi'liyah, nah, itu sebagai apa Pak? Maf'ulun fihi. Fihi. Kalau kita bandingkan kalimatnya ya, coba kita bandingkan kalimatnya dengan jumlah ismiyah coba. Misalkan yang biasanya ada keterangan tempat kan. Al-baitu fil madinati, ya kan? Al-baitu fil madinati. Beda kalau di dzaraf, maf'ulun fihi. Walaupun memang di keterangan di kalimat ismiyah itu juga ada yang pakai dzaraf ya. Misalkan apa? Al-kitabu fauqal maktabi. Fauqa. Fauqa itu termasuk apa, Pak? Dzaraf. Betul. Dia termasuk dzaraf, maf'ulnya walaupun tidak ada kata kerja. Kalau tidak ada kata kerja berarti dia fi mahali raf'in khobar. Gitu Pak ya. Jadi dua kalimat ini, dua kata ini, fauqa sama al-maktabi, itu kalau digabungkan menjadi mahaliyah kan. Nah, seperti yang disebutkan di dalam pelajaran semester lalu yang pertama Pak, pelajaran pertama. Jadi macam-macam khobar itu ada berapa Pak? Masih ingat? Macam-macam khobar. Ada mufrad, ada jumlah, satu lagi apa Pak? Hmm. Syibhul Jumlah. jumlah. Loh, masa nggak ingat sama sekali?
Jadi ada mufrad, Hmm. ada jumlah, ada syibhul jumlah. Jadi Hmm. khobar itu ada 3 jenis. Nah, mufrad itu seperti yang kita pelajari selama semester 1 sampai semester 5. Banyak banget. Alkitabu jadidun. Nah, walaupun jamaknya ini jamak ya apa khobarnya ini jamak. Misalkan atulabu jududun. Nah, ini termasuk khobar mufrad. Gitu Pak ya. Karena yang dimaksud mufrad itu bukan jumlah, bukan simbol jumlah. Gitu ya. Kalau jumlah itu jarang sekali kita temukan yang sebenarnya sudah kita pelajari tapi jarang. Misalkan Muhammadun yaktubu gitu ya. Hmm. Yaktubu Muhammadun yaktubu yaktubu di sini adalah khobar. Khobarnya berupa jumlah fi'liyah. Gitu Pak ya. Baik, Kemudian Ustaz. kalau sebut jumlah Muhammadun fil fasli. Fil fasli ini adalah khobar yang sebenarnya khobar itu apa Pak? Sebenarnya khobar itu adalah mansub. Apa Pak? Marfu. Marfu'. Tapi di sini kok ada yang majrur. Nah, karena memang di sini apa sibul jumlah dii'rabkan secara mahaliyah. Nah, wal jaru wal majrur fi mahali raf'in khobar gitu Pak. Nah, jadi kalau di dalam jumlah ismiyah yang namanya keterangan tempat dan keterangan waktu biasanya adalah sebagai khobar. Bukan biasanya lagi, pasti ya bisa dijadikan sebagai khobar. Kalau kita i'rabkan secara apa Pak? Mahali, mahaliyah. Secara penempatannya saja. Nah, kita kembali ke maf'ul fihi. Kalau maf'ul fihi biasanya didahului oleh kata kerja. Karena dia menjelaskan suatu waktu dan suatu tempat pada pekerjaan tersebut. Bisa dipahami di sini, Pak? Insya Allah, Ustaz. Jadi ada waktu dan tempat untuk kata kerja tersebut. Misalkan dahab tulailan, berarti ini menjelaskan waktu malam itu untuk apa? Ketika dia keluar. Ketika keluar. Selanjutnya, di sini udah paham ya, insya Allah ya. Yusa ma'in dan durfan. Dan di sini maf'ul fihi disebut juga dorof. Walaupun ketika di jumlah ismiyah, kalau kita sebutkan dorof itu ketika secara lafaz saja, Pak ya. Alkitabu fauqal maktabi. Jadi secara lafaz fauqa di sini adalah dzarfuz zaman yaitu dzarful makan mansubun wa alamatun nasbihi fatatun dhahiratun al akhir wa huwa mudhaf gitu kan. Nah, ketika dii'rabkan secara mahaliyah dia sebagai apa, Pak? Khobar pada jumlah ismiyah. Baik. Selanjutnya di sini ada contoh harus tulailan sausafiru dan insya Allah nimtu ba'da naumika dzarfuz zaman. Jadi harus tulailan. Jadi lailan di sini adalah dzarfuz zaman. Sausafiru dan. Nah, godan ini adalah keterangan waktu juga. Berarti apa Pak? Dzarfuz Zaman. zaman. Nimtu ba'da naumika. Ba'da di sini menunjukkan waktu kan setelah waktu, bukan 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 di atas dan lain sebagainya. Berarti di sini apa? Zarfu zaman. Zaman. Nah, jadi semua yang Hamzah adalah dzarfuz zaman. Yang Pak, itu Milan. Apa artinya Pak? Saya berjalan se selama sejauh 1 mil. Satu Tumil. mil itu dalam kilometer berapa Pak? Gak ada 1 kilo ya? 1 mil. Apa 1.000 kilo, Ustaz ya? Masa? Masa jalan 1.000 kilo? Anak Kayaknya lupa, Ustaz. 2 mil Pak. 2 Um, kilo kayaknya. Kayaknya ya. Saya agak lupa. Baik, Ustaz. 1 mil karena orang-orang Amerika sana juga pakainya mil ya enggak kilometer Enggak kayak kilometer. orang-orang kita dong Iya, Ustaz. patokannya kilometer. Terus jalas tu indal mudiri.
Saya duduk bersamamu, mudir kepala sekolah. Terus, nimtu tahta sajaratin. Apa artinya, Pak? Saya tidur, Ustaz. Saya telah tidur di Di bawah bawah. suatu pohon. Dzarfu makan. Di sini disebutkan dzarful makan. Dzarful makan. Sebentar, Pak, ya, sebentar. Baik, kita lanjutkan. Di sini dzarful makan, dzarful zaman dari dipahami ya. Kemudian juga ada pada huruf mabniyah. Jadi ada sebagian dzaraf yang mana tidak bisa berubah tanda akhirannya. Apakah itu? Jadi ada mata, aina, amsi. Ini untuk dzarful zaman ya. Ini dicampur ya kalau di sini ya. Iya. Kalau di sini dicampur Pak ya. Kemarin mata itu zaman, amsi zaman, bun. em, Kemudian al-an zaman. Yang lain adalah wah, ini ya tempat ya. Makan. Seperti aina, huna, hunaka, haitu. Kemudian ada sama, sama. Seperti itu. Kemudian hunaka asma'un tanubu anid dzarfi minha. Nah, ini dah kita pelajari juga kemarin. Al-mudhafu ila dzarfi mimma dalla ala kulliyati zaman awil makan aw juz'iyatiha. Nah, kalau dimudofkan, jadi kalau misalkan nih Pak, kata dzaraf itu bersandar kepada juz'iyat seperti ba'dun al kulun. Misalkan apa? Sholaitu kulla yaumin. Usolli kulla yaumin. Ya, usolli kulla yaumin. Jadi kulla yaumin ini menunjukkan kulla itu menunjukkan mewakili maf'ulun fihi. Karena apa? Karena dia mansub. Nah, yaumin apa Pak? I'rabnya. Dia mudhofun ilaih sehingga majrur. Sehingga kita tidak bisa menyatakan yaumin ini sebagai maf'ulun bihi karena maf'ulun fihi ya. Karena dia majrur. Jadi mami Pak? Insya Allah, Ustaz. Halo? Masih. Kullah di sini sebagai mewakili ya. Kemarin nirobnya apa Pak? Kalau perwakilan. Naibun. Saya agak lupa ya. Iya, Ustaz. Nih kullah. Maf'ulun fihi naibun. Nah ada naibnya ya. Andar fi zaman mansubun wa alamatun nasbihi al-fathatu dhahirah. Jadi kullah yang sebenarnya dia bukan termasuk keterangan waktu atau maf'ulun fihi. Kan setiap kok jadi keterangan waktu kan yang keterangan waktu adalah yaumin ya kan Pak seharusnya. Tapi karena dia mansub sehingga dia dianggap mewakili apa Pak? Maf'ulun fihi. Nah, jadi maf'ulun fihi naibun. Dia mewakili maf'ulun fihi. Naibun. Naibun apa Pak? Mewakili. Mewakili. Mm-mm. Dari dzarfuz zaman mansubun. Dia pasti mansub ya. Namanya juga perwakilan harus mansub.
Wa alamatu nasbihi fathah dhahirah. Dan tanda nasabnya adalah fathah yang kelihatan. Ya, fathahnya itu kelihatan. Dhahirah. Yaitu di kula. Ya kan, di lamnya itu. Fathah. Sampai sini ada pertanyaan, Pak? Sebelum masuk ke yang lain, apa namanya? Doruf yang lain, perwakilan doruf yang lain. Perwakilan doruf yang lain. Gak ada ya? Salah ya? Insya Allah Ustaz. Paham-paham Ustaz. Nah, selanjutnya ada juga sifat tuhu. Sifat dari waktu tersebut atau sifat dari tempat tersebut. Kayaknya tempat gak ada di sini. Ya, berarti yang dicontohkan hanya tempat waktu saya di sini ya. Jalas tu tawilan. Aslinya apa? Jalas tu waqtan tawilan. Yang mana kalau di sini perwakilannya diganti, Pak ya. Kalau tadi posisinya aja yang diganti, tapi keterangan waktunya masih ada. Cuman dia i'rabnya menjadi mudhofun ilaih. Nah, kalau yang nomor dua ini dia menghilangkan yang namanya keterangan waktunya. Tahu-tahu sudah tawilan. Nah, berarti waktu yang panjang. Maksudnya gitu, Pak ya. Waktu yang panjang. Maksudnya lama. Saya sudah duduk lama. Jadi pahami, Pak, di sini. Yang Insya Allah Ustaz. sifat ya. Kalau ismul isyarah itu diganti posisinya. Ismul isyarahnya itu sebagai naibun, mewakili. Al usbu'a di sini jitu hadal usbu'a. Nah, usbu'a di sini dia hanya pindah posisi saja. Karena apa? Karena di sini sebagai badal. Ya, sebagai apa, Pak? Badal. Badal. Hadanya di sini sebagai maf'ulun bihi naibun anil apa? Anil dzarfi zaman. Sampai sini bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Jadi al-usbu'anya keterangan waktunya ini masih tercantum, cuman dia berubah kok posisi. Bisa dipahami, Pak ya? Hampir sama dengan apa? Kulla yaumin tadi. Nah, keterangan waktunya masih ada yaumin. Nah, atau kulla usbu'in. Usbu'innya masih ada keterangan waktunya, cuman dia pindah posisi menjadi mudhofun ilaih. Kalau di sini menjadi apa, Pak? Hadal usbu'ah menjadi apa, Pak? Badal. Badal asan, Pak. Kemudian yang terakhir al-adat, maka tuh pada arba'ata ayat ini gampang ya. Yang seharusnya mansub adalah apa? Keterangan waktunya, tapi di sini malah oh, angkanya ya, angkanya. Berarti di sini angkanya apa? Maf'ulun bihi naibun ya. Jadi di sini angkanya sebagai apa yang mewakili ya, sebagai yang mewakili apa? Dzarful zaman. Sirna mi'ata kilometrin. Kami sudah berjalan 100 kilometer. Masya Allah. Sampai mana, Pak? Jakarta mana 100 kilo, Pak? Kayaknya lebih Ustaz. Jakarta Brebes. Iya. Pekalongan nggak ya? Pekalongan 100 kilo. Saya Ustaz. Jakarta, Pekalongan. Baik. Ada pertanyaan, Pak? Kalau nggak ada, kita lanjut ke tamarin. Tamarin. Istahris bidar simnaduruf az-zaman wal makan. Kayaknya sudah pernah dikerjakan kan, Pak? Halo, Pak Siko. Apakah sudah pernah dikerjakan? Jadi Lupa. disuruh, Hmm. di sini disuruh menyebutkan dorful zaman dan makan secara umum. Ya, secara umum di pelajaran. Maksudnya di pelajaran itu apa? Di hiwar. Nah, ini kalau belum mengerjakan dijadikan PR, Pak ya. Kalau udah ya udah.
Baik, Silakan Ustaz. dikumpulkan lagi. Udah belum Pak? Pak Situ. Nah, itu Ustaz. Nggak lupa, Ustaz. Hmm. Jadi ini buat PR ya. Baik, Satu, Ustaz. dua, tiga. Oh, berarti yang nomor satu dorof biasa ya. Kita kasih dorof yang mu'rob. Kita kasih tanda yang mu'rob. Ya, yang mu'rob saja. Misalkan indah, amama, fauqa. Nah, itu mu'rob ya. Atau lailan, naharon, sobahan. Itu mu'rob semua. Nah, isahid mafi minadurufi. Nah, jadi di dalam pelajaran itu dorof yang mabni. Ya, seperti amsi kalau ada, ansi, kotu kalau ada, dan lain sebagainya. Ya, nomor tiga istilah min kalimatin naibad nabat an dorof anid dorof. Jadi yang mewakili dorof. Kalau ada kula, kalau ada apa lagi tawilan kayak tadi ya. Nah, jadi disuruh menyebutkan tiga ini. Nah, jadi PR-nya tiga aja Pak ya. Tiga tapi jawabannya harus teliti. Apa yang ada di keyword. Jadi kalau ingin mengerjakannya lebih simpelnya kita buat tabel, gitu Pak ya. Kita buat tabel yang simpel-simpel aja. Jadi yang pertama dorfun, pokoknya dorfun ya tuh. Ya kita jadikan satu aja Pak ya, dorfun zaman, dorfun makan. Ini dorfun ya. Dorfun mu'rob. Yang mu'rob apa aja? Dorfun mabni. Kemudian satu lagi apa Pak? Naibnya. Perwakilan dorof. Itu aja Pak ya. Nah, silakan diisi. Kalau dorof murab maksudnya secara umum. Mau makan, mau zaman, ditulis. Ini enggak apa. Nah, ya. Kenapa? Apa itu? So, Bentar Pak ya. Baik, Ustaz. Ini ada Dek kan nih, adik. Mau ikut belajar nih. Ini. Iya, iya, ini. Wah, ya ketutupan kami. Eh, kalau nanti main ya, nanti main. Ini coba, lu, coba. Lanjut ke nomor 4. Ayin dulu pas zaman wal makan fimayati. Coba dikerjakan Pak Ziko. Dibaca dulu terus sebutkan dorofnya yang mana. Kalau sudah disebut dorofnya, sebutkan dorfu zaman atau dorfu makan gitu ya Pak. Baik, Ustaz. Silakan Pak Intazir. Intazir Lah, do, laz la lah la dotan. lahzotan. Artinya apa? Nah, intazir lah dotan. Artinya adalah tunggu sebentar. Nah, tunggu sebentar. Berarti lahdo apa artinya apa? Dorof apa Pak? Lahdo. Zorof zaman, Ustaz. Masya Allah. Di sini adalah dorful zaman. Kemudian nomor dua. Kif haitsu amrotuka. Amar tuka. Amar Amartuk tuka. amartuka. Apa artinya? Berdirilah sesuai yang saya suruh. Itu Pak ya. Berdirilah itu sesuai yang saya suruh.
Manakah dorobnya, Pak? Aisu Ustaz ya. Dorobnya yang mana, Pak? Aisu Ah, Ustaz. Aisu. Masya Allah, sahih. Ini mohon maaf Pak ya, dicoret-coret. Nggak apa Tinggal Ustaz. ini sambil main dia daripada rewel. Iya. Ibunya lagi mandi soalnya. Terus selanjutnya. Sahih, haitsu ya, haitsu dzaraf apa tadi, Pak? Haitsu dzaraf apa, Pak? Zaman Ustaz ya. Halo. Nah, kan itu artinya berdiri. Oh, oh, makan Ustaz. Kan udah disebutkan. Mabniyah makan. Kemudian selanjutnya nomor 3 dulu. Silakan, Pak. Ja, jalis. Jalizuz. Jalasa, jalasa. Jalaz. Jalazaz zuwaru indal mudiri Hmm. Nisfa, nisfa sa, saatin. hmm. Apa artinya? Zuar apa, Pak? Zuar. Jamak dari zair. Zair itu apa? Pengunjung. Apa berarti? Para pengunjung duduk bersama siapa, Pak? Kepala Kepala sekolah. sekolah di apa? Nisfa saatin apa? Nisfa saatin. Setengah jam. Ya, selama setengah jam. Berarti dorofnya mana, Pak? Nah, berarti di sini nggak ada dorofnya ya. Seharusnya dorofnya sa'ah, tapi diwakilkan saja berarti di sini. Dorofnya diwakilkan. Berarti yang mana, Pak, dorofnya? Kita anggap dorofnya yang mewakilkan ya. Apa itu? Saatin Ustaz ya. Apa dorof yang mewakilkan? Nis? Nisfa. Nah, juz'iyah ya, termasuk yang juz'iyah. Juz'iyah itu kayak bagian-bagian, potongan-potongan. Itu, Pak ya. Kemudian, nomor 4. Silakan, Pak. Pam? Kam saatan bakia jarihu fis Mm-mm. eh Fil fil mustasfa. mustasfa. Berapa jam? Jari itu apa? Orang yang terluka menetap di Rumah sakit di Ustaz. mana? Di rumah sakit. Manakah yang termasuk, Pak? Kayaknya nggak ada di sini ya. Masa saatan? Saatan itu termasuk tamyiz kalau nggak salah. Hmm, Kita skip dulu kayaknya. ya bisa. Jadi yang nomor 1 lafadz, nomor 2 itu indah. Oh, di sini yang indah ternyata, Pak. Afwan. Jadi nomor 3 yang indah. Indah ini apa, Pak? Indah di sini apa? Dorfu zaman atau makan? Zaman Ustaz. Zaman. Salah. Indah kan bersama, Pak. Berarti Oh, tempat. Ya. tempat. Ya bisa. Nah, sebenarnya indah di sini bisa tempat, bisa zaman, tergantung konteksnya ya. Kalau indah, misalkan, soleh itu, kok soleh itu? Misalkan, aku lo indal azan, saya makan ketika azan. Misalkan berbuka puasa ya, aku lo indal azan. Nah, berarti indah di sini zaman.
Nah, enggak. Kalau di sini indal mudiri berarti dia indahnya makan. Nah, ini kalau misalkan dipaksain sa'ah di sini itu sebagai dorful apa zaman juga, Pak ya. Kalau kita paksakan. Tapi kayaknya saatan yang saya tahu itu dia sebagai tamyiz ya. Yes. Tamyiz. Kemudian nomor 5 atusafiru silakan dibaca. Atusafiru ila ila riyadi Hmm? Ada. hadas syaharo. Hmm. Di sini apa artinya? Apakah engkau bersafar Ke Riyadh terus deh. ya ke Riyadh sama bulan bulan ini? Gitu Pak ya, bulan bulan ini. Nah, di sini berarti manakah yang termasuk dzaraf? Ini perwakilan aja berarti Pak ya. Yaitu mana? Ismul Isyarah. isyarah. Dia naib. Ya, naibun an dzarfi zaman atau makan. Makan Ustaz. Nah, kok makan? Kebalik-kebalik. Bulan ini Pak kok makan? Oh, tak Ustaz. Zaman Ustaz. Nah, apa? Berarti zaman. Zaman. Qabla al-adzan dhahabta ilal masjid am ba'dahu. Nah, ini gampang sekali. Apa artinya, Pak? Apakah kamu telah pergi sebelum azan atau setelah azan ke masjid ya? Apakah kamu telah pergi ke masjid setelah atau sebelum azan gitu? Setelah atau sebelum azan? Ah, jawabannya mana, Pak? Mana yang zaman, mana yang apa dorofnya yang mana dulu? Ada dua dorofnya. Qobla Ustaz ya? Yang mana, Pak? Hah? Qobla. Qobla dan Dan Ba'da. nah, Masya Allah. Zaman atau makan? Zaman Ustaz. Naam, sahih. Sobatku tawilan. Saya sudah bersabar lama. Sabar yang lama. Gimana tuh sabar lama? Manakah yang termasuk dorof, Pak? Gak ada dorof ya, adanya Perwakilan Ustaz. perwakilan. Mana perwakilannya, Pak? Tawilan Ustaz ya? Tawilan. Naam, sahih. Naibun ad-dorfi. Zaman atau makan? Zaman atau makan? Zaman Ustaz. Naam, zaman. Nimtu kullal lail. Saya telah tidur setiap malam. Manakah yang dorof? Kalau nggak ada berarti naibud dorof. Naibun ahli dorof. Manakah itu? Pulau Ustaz? Bukan Ustaz. Kalau nggak ada dorofnya berarti ada naibnya. Ah, mana di antara dua ini? Seharusnya ayin di sini ayin dulu zaman ayin ad-duruf am oh, naibid duruf minaz zaman wal makan kan seharusnya gitu ya. Soalnya di sini nggak semuanya dorof, ada yang perwakilan saja. Gitu Pak ya. Baik, Ustaz. Silakan Pak. Manakah yang mewakili nomor 8? Ini nggak ada dorofnya. Dorof asli. Adanya perwakilan. Mana yang mansub, Pak? Sudah ketahuan di situ. Kula Ustaz. Nah, kula ini mewakili dorful zaman atau makan. Zaman Ustaz. Lihat setelahnya. Zaman. Sorry. Asa ataini nimta am salata sa'atin. Nah, ini juga kembali lagi ke apa, Pak? Naib lagi di sini ada naib. Mana naib?
Dzaraf, naib dzarfi. Mana, Pak? Yang adat, yang adat. Oh, ini Ustaz. Salah. Salah, sah. Saaten berarti dia termasuk yang dorof, benar-benar dorof. Karena nggak ada yang wakili. Nah, di sini dua-duanya dorof apa, Pak? Zaman, Ustaz. Ayo, zaman, Masya Allah. Kebanyakan zaman ya. Aina maka hadhil muddah. Muddah itu durasi sebenarnya. Tapi di sini saat ini kali ya maksudnya ya. Nah, di manakah kamu tinggal saat ini? Nah, berarti di sini mana yang termasuk naibnya, Pak? Naib. Adi, Ustaz ya. Naam, sahih. Naibnya hadihi. Apa, Pak? Zaman atau makan? Makan, Ustaz. Naam, makan. Ahsan, tabar. Oke. Iya, padahal di sini banyak yang zaman ya. Jadi nggak adil. Yang makan cuma dua dong. Itu pun juga sebagian besar juga ada yang naib, Pak ya. Jadi nggak dorok asli. Nomor 5, kita lanjutkan pekan depan aja, Pak ya. Kalau malah nanti yang ketinggalan banyak. Baik, Ustaz. Banyak juga ya tamarinnya. Tamarin amah ya Allah, ada tamarin amah tuh. Dalis asyik ya. Barakallahu fik. Naktatin darsana bil hamdalati. Alhamdulillahi Alhamdulillah. rabbil alamin. Naqra doa kafaratul